kelaparan itu, ini kalau di catatan itu hampir yang busung lapar 20.000. Setiap kemarau mesti akan terjadi seperti ini. Berarti masyarakat itu betul-betul menunggu kematian. Iya, menunggu kematian. Artinya bagaimana mereka tidak busung lapar, malnutrisi yang waktu itu namanya Hongarudin. Ya mereka hanya makan bungkil-bungkil kelapa, pokoknya yang bisa dimakan, yang penting perutnya kenyang. Berarti sudah tidak ada apa-apa. Jadi ada yang karena sudah perutnya buncit, lalu kadang-kadang duduk di depan rumah sambil pangku tangan begini. Nah itu tiba-tiba meninggal gitu loh. Terancam kematian sampai dengan angka 17.657 jiwa. Dan yang meninggal itu sampai di angka 2.680. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat museum. Kita ketemu lagi nih di Museum Talk, podcastnya Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Kita bicara tentang sekitar kita bicara tentang diri kita. Nah, di podcast kali ini kita bicara tentang tradisi Gora. Nah, NTB itu sangat terkenal dengan Bumi Gora. Jadi itu adalah semboyan ikonnya Nusa Tenggara Barat, Bumi Gora. Nah, Bumi Gora itu diambil dari salah satu peristiwa yang cukup monumental di Nusa Tenggara Barat, di mana kita bisa menghasilkan padi, menghasilkan panen dengan sistem guguranca. Nah, monumen tentang guguranca itu ternyata menghasilkan salah satu dampak secara internasional adalah Bapak Presiden kita waktu itu, Bapak Soeharto, mendapat penghargaan dari salah satu lembaga PBB yang terkait dengan pangan, POA ya. Dan gubernur pada saat itu Bapak Gatot Suherman juga diundang sebagai salah satu orang yang berhasil menanam dengan pola guguranca. Nah, guguranca itu ternyata memang sudah dibukukan lagi oleh seorang penulis yang memang kerjaannya menulis tentang kita lah, menulis sekitar kita, menulis tentang kebudayaan kita. Dan ini harus kita apresiasi karena tidak mungkin orang mengetahui kita kalau kita tidak menjelaskan siapa diri kita. Nah, Gora itu terjelaskan dalam buku ini dan standar penulisan yang memang cukup bagus oleh seorang wartawan, dan ini bisa kita lihat di sini. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Pak Jirul nih, alhamdulillah. Rabbil alamin, sehat. Kita ketemu lagi di dalam podcast ini, podcast Museum Talk. Nah, kita bicara tentang Gora. Iya. Apa ketertarikan Pak Haji terkait dengan Gora ini? Karena ini cukup dramatis. Ini salah satu saya kutip ya, di halaman 11 itu disampaikan bahwa varietas padi ini ditanam, ternyata kita punya pengalaman yang sangat-sangat menyedihkan. Iya. Sekitar tahun 65 sampai dengan 66 itu terjadi kematian massal. Betul. Dan ini tertulis di dalam buku ini, saya bacakan nih, sahabat museum. Sementara laporan tim survei Departemen Pertanian menyebutkan selama Januari sampai dengan Juni 1966, di daerah kritis Lombok Tengah terdapat 20.000 jiwa terancam bahaya kelaparan. Dalam periode ini tercatat 8.317 jiwa meninggal. Mereka meninggal setelah mengalami sakit perut atau mencret sebanyak 1.960 orang dan dengan tubuh kurus sebanyak 1.847. Nah, berarti krisis pangan ini luar biasa. Luar biasa. Di NTB ini. Kita pernah mengalami krisis itu. Ini mirip-mirip cerita di Afrika ya? Iya. Ya, di Ethiopia itu dulu. Dulu. Nah, bagaimana Pak Haji? Apa yang membuat Pak Haji menuangkan salah satu
cerita kelam tentang kita. Terima kasih sudah diundang kembali ke podcast ini untuk berbagi pengalaman dan berbagi cerita. Jadi saya sungguh senang bisa mengisi acara podcast ini. Sekaligus ya memberikan semacam share pengalaman pengetahuan kepada masyarakat di NTB khususnya dan mungkin di seluruh Indonesia yang bisa mengakses podcast ini. Jadi latar belakangnya adalah ya paling tidak pada zaman-zaman itu saya mengalami juga Bapak ini termasuk ya salah satu yang mengalami. Tahun 1960 saya lahir tahun 1960. Tapi pada saat-saat seperti tahun-tahun 1965 66 jadi saya bisa merasakan dan melihat bagaimana kondisi saat itu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Lombok ini dan NTB umumnya itu memang ada kaitannya juga dengan pada saat pasca perang dunia waktu itu. Perang dunia kedua ya. Satu kalau tidak salah. Ya. Jadi itu kan pada saat itu bursa efek di New York itu anjlok. Lalu pada saat itu yang mempengaruhi ekonomi global saat itu. Nah, terjadilah pula tentang Malaysia itu. Jadi Malaysia itu istilahnya ya pokoknya nilai tukar uang sangat anjlok waktu itu. Kita terjadi zaman Soekarno terjadi inflasi yang sangat tinggi sangat tinggi sehingga pada saat itu orang semua harga pangan rendah, masyarakat juga susah miskin gitu. Ini sehingga pada saat itu dikenal dengan zaman meleset oleh orang-orang di Lombok ini gitu. Dan itu terus berlanjut pada tahun 32. Sebenarnya pada saat itu kan pemerintah Hindia Belanda juga dari beberapa pembantunya yang ada di Lombok ini sudah mengingatkan sebenarnya nanti pada sekitar tahun 2 atau 3 tahun lagi akan terjadi paceklik besar di Lombok ini. Di Lombok. Jadi Ofstir Belanda sudah memperingatkan. Iya, jadi pada waktu dia mengirimkan laporan kemana? Dia mengirimkan laporan ke Batavia. Ya, jadi waktu itu ada penelitian tahun 38 sudah diteliti kondisi real yang ada di sini. Sehingga pada saat itu supaya pemerintah Hindia Belanda ini jangan hanya tahunya narik pajak mengambil suatu semacam antisipasi terhadap krisis pangan di Lombok karena harusnya dia membuat kebijakan yang tidak usah ditarik upeti petani ini, tapi biarkanlah dia punya hasil panen itu untuk dia makan sendiri gitu. Jadi rupanya peringatan ini tidak diindahkan oleh pusat pemerintah pusat Belanda. Pada waktu itu mereka masih kekeh bahwa masa sih tidak mungkin terjadi kelaparan di Lombok. Karena kita terkenal sebagai daerah lumbung pangan. Lumbung pangan kan itu menjadi salah satu ambisi pemerintah Belanda untuk ingin mengambil alih pemerintahan di Lombok dari kerajaan Karangasem, karena pada saat itu Lombok dan salah satu penghasil beras yang sangat tinggi dan diekspor ke Singapura, ke Cina pada tahun 1894 sekitar 18-an akhir abad waktu itu, sehingga Indonesia di Lombok ini juga sudah dikenal sebagai lumbung pangan sebenarnya. Nah, tapi persoalan yang menjadi besar ketika peringatan itu tidak diindahkan, sehingga pada tahun 1940 itu terjadi banjir besar. Lalu diikuti dengan kemarau panjang yang siklusnya 7 tahun waktu itu, 7 tahun siklus ini. Sehingga masyarakat pada saat itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, terutama di Lombok, Pulau Lombok bagian selatan, termasuk dari Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Yang paling parah ada di Lombok Tengah bagian selatan.
karena pada saat itu karena berbagai alasan ini terjadi karena kondisi lahan sawah yang ada di Lombok Tengah ini sangat sangat tanahnya itu sudah kayak tidak bisa dimanfaatkan untuk sebagai mesin produksi karena kekeringan itu. keringan kemarau setiap yang panjang. kemarau mesti akan terjadi seperti ini. Oh, berarti setiap kemarau akan terjadi. Ya, jadi Karakteristik tanahnya pecah. ya kalau musim kemarau pecah-pecah dan keras seperti batu gitu, tapi kalau musim hujan ya kayak bubur bubur tanah gitu, jadi Menjadi sangat sangat lembek ya. lembek sekali gitu. Karena mungkin karena dia adalah tanah Apa istilahnya? dengan karakter semalit ya, tanah liat. Tanah liat. Sehingga kondisi ini yang membuat pemerintah pada waktu itu harus turun tangan. Meski sebenarnya pada tahun 1959 Bupati Ruslan Cakraningrat waktu itu sudah mengingatkan juga ke pemerintah pusat. Gubernur Ruslan Cakraningrat pada saat itu mengingatkan bahwa akan terjadi ini diikuti dengan pemberian data kepada pemerintah pusat. Tetapi pada saat itu belum pada saat itu kan kita masih baru merdeka dan ada konsolidasi antar daerah Pak Ruslan waktu itu tidak sempat berbuat banyak lalu digantilah dengan Pak HR Wasita Kusuma yang melanjutkan ide ini. Dan pada saat Wasita ini memang sudah mulai ada perhatian pusat untuk menangani masalah ini. Sebenarnya pada tahun 1965 itu sudah dicoba sistem tanam padi gogoranca, yaitu sistem pertanian di lahan kering. Yang kemudian Gora itu diambil dari semangat gogoranca itu, bagaimana mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan. Berarti Gora itu singkatan ya? Singkatan gogoranca. Gogoranca itu sistem bertani di lahan kering. Nah, kenapa ini terjadi? Karena biasanya baik selama ini masyarakat di Pulau Lombok itu kan bertaninya seperti lahan basah. Misalnya kalau di Lombok Utara dengan kondisi air yang nyaris tidak berhenti sepanjang tahun, mereka pakai sistem bertanam lahan basah. Nah, sementara karena di Lombok Selatan memakai hal seperti itu. Nah, padahal hanya 90 hari hujan di Lombok Selatan pada saat ini, sehingga ketika tanaman padinya mulai disemai ataupun mau hampir panen, hilang hujan sehingga jadi tanaman padinya jadi mati gitu, gagal panen mereka akhirnya gitu. Jadi karena mereka memprediksi menggunakan sistem sistem padi tradisi yang biasa, tapi ternyata ada perubahan iklim. Dan ternyata semuanya panen gagal di tahun 65. Itu 65, 67 sampai seterusnya. Ya. Nah, berarti masyarakat Lombok Selatan itu daerah, kalau sekarang daerah Mandalika lah ya. Ya, sekitar itu Pujut, Sengkol. Terus Marong sampai ke Jerowaru itu termasuk itu, dan Sekotong di Lombok Barat. Daerah Sekotong. Jadi teman-teman sekalian, Lombok Selatan itu daerahnya. Nah, pada saat itu berarti sudah ada peringatan dari Opstir Belanda ke pemerintah Hindia Belanda, diabaikan. Terus kita merdeka tahun 1945. Potensi itu masih terjadi. Ya, masih terjadi. Nah, puncaknya itu pada tahun 65 sampai dengan 66. 65. Berarti di Jakarta sedang pemberontakan PKI, kita sedang melakukan kelaparan gitu loh, yang luar biasa. Ya. Nah, apa gambaran kelaparannya itu, Pak Haji? Kalau saya lihat pada saat itu saya masih ingat kalau sudah sistem, kalau sudah
kelaparan di Lombok Selatan itu ada tanda-tandanya. Jadi sudah pohon turi itu yang biasanya ditanam di pinggir-pinggir pematang sawah itu sudah mulai berguguran, daunnya udah kuning, udah ada yang sampai tinggal tinggal batang dan rantingnya. Kemudian ada orang-orang ibu-ibu kalangan perempuan itu dia dari Lombok Selatan dan sekitarnya itu mereka mulai melakukan pergi bedil istilahnya. Jadi membarter barang dengan beras. Ya mereka membawa kacang-kacangan termasuk sayur-sayuran seperti kacang panjang, yang palawija segala itu untuk ditukar dengan beras gitu. Itu salah satu tandanya. Termasuk juga ada guru bolang istilahnya waktu itu. Jadi guru bolang ini semacam pendakwah gitu. Dia pas berdakwah juga sekaligus minta sumbangan dari warga. Mereka keliling kampung seperti itu. Nah, itu kelaparan itu, ini kalau di catatan itu hampir yang busung lapar 20.000. Berarti sudah tidak ada apa-apa. Ya. Berarti masyarakat itu betul-betul menunggu kematian. Iya, menunggu kematian. Artinya bagaimana mereka tidak busung lapar, malnutrisi yang waktu itu namanya Hongarudin. Ya mereka hanya makan bungkil-bungkil kelapa, pokoknya yang bisa dimakan, yang penting perutnya kenyang gitu loh. Hanya menghilangkan rasa lapar. Iya, hanya menghilangkan rasa lapar. Tetapi karena gizi dan nutrisi yang masuk di situ, ya lambat laun tidak punya energi, tidak ada yang masuk. Tidak ada vitamin, tidak ada protein. Fisiknya lemah. Sehingga kadang-kadang ada yang kemudian disebut zaman pelikus itu. Jadi ada yang karena sudah perutnya buncit, lalu kadang-kadang duduk di depan rumah sambil pangku tangan begini. Nah itu tiba-tiba meninggal gitu loh. Tiba-tiba udah habis jatuh aja. gitu. Nah di satu pihak karena kondisi yang sama juga dialami oleh sebagian dan seluruh masyarakat di situ. Ketika mereka ada yang meninggal, ya hanya 1-2 yang bisa membawa jenazah ini. Karena sudah tidak ada tenaga untuk membawa. Di pihak lain, karena begitu kematian massal, dia misalnya warga A misalnya meninggal, nah dia biasanya tidak akan dikuburkan di tempat itu, di tempat asalnya, karena sudah padat kuburan itu. Sehingga mereka juga dikuburkan di tempat lain. Dan beberapa pegawai negeri yang sempat saya ngobrol-ngobrol waktu itu nyaris saling lihat aja gitu, ada orang meninggal, udah kayak gini gitu. Dan waktu itu juga pada saat itu kadang-kadang ada sawah yang kosong itu digali, di situ dimakamkan gitu loh. Jadi sangat prihatin. Kalau kita misalnya dengan COVID-19 kemarin mungkin hanya 600-an, tapi ini lebih dari COVID gitu. Jadi nyaris setiap hari ada saja yang meninggal ya. Menjadi korban gitu. Nah ini teman-teman sekalian, memang tercatat juga kematian itu sampai dengan angka terancam kematian sampai dengan angka 17.657 jiwa. Dan yang meninggal itu sampai di angka 2.684. Itu Juni loh. Januari sampai Juni itu, tahun 65. Ya itu hitungannya itu bagi 3 berapa jadinya? Ya itu per hari itu. Berarti ini luar biasa. Luar biasa. Jadi kita sudah kayak Afrika ya. Iya, Afrika memang mirip-mirip dengan daerah-daerah Afrika di sana. Di Afrika itu ya. Somalia mungkin pada saat itu ya. Mungkin kita masyarakat NTB mungkin tidak pernah tahu ya bahwa kita pernah mengalami zaman yang betul-betul susah. Kalau bahasa Sasak mungkin ini zaman petang dedet ya. Ya, nyakit iruk. Betul-betul sakit betul ya. Ya, sakit betul mereka ya. Ada enggak itu juga membentuk karakter masyarakat Lombok? Kalau Selatan pada saat secara itu banyak sekali gitu. Jadi misalnya ini lebih kepada soal budaya aja sebenarnya, tradisi mereka. Jadi pada saat itu di samping cara
secara teknis mereka bercocok tanam seperti di lahan basah, juga cara-cara budaya yang kadang-kadang apa ya tidak mendukung tidak mendukung kemajuan ekonomi mereka. Misalnya itu sampai ada beberapa keluarga rata-rata sampai punya 6 anak, jadi kayak turun daun gitu loh anaknya, beda urutan tangga ya. Iya. Jadi berarti ada juga karena populasi yang tidak diatur, yang tidak direncanakan. Ya, kemudian sering juga kalau sudah dapat panen mereka nikah gitu. Jadi kawin cerai, konsumtifnya ya tinggi ya. Kawin cerai mereka ketika sudah lagi, padahal panen hanya bisa dia untuk stok 3 bulan. Setelah itu enggak bisa cari kemana-mana. Tapi ini dihabiskan betul. Ya habis untuk pesta. Di samping untuk stok pangan sendiri, juga untuk pesta-pesta ini gitu. Di dalam buku ini dicatat ya, salah satu kutipannya itu, jangankan ada apa-apa, untuk pisau yang tumpul saja sudah tidak ada lagi. Gitulah gambarannya gitu. Jadi mereka memang sangat luar biasa, sakit betul gitu ya. Sehingga ada seorang ibu yang waktu itu usianya 2 tahun lalu ya, 3 tahun lalu, itu usianya 71 tahun, dia bilang ke saya, pokoknya marak neraka kita hidup tadi katanya. Jadi pada saat itu hidup seperti neraka gitu. Yang diwawancara itu ya, dia di asalnya desa Semoyang waktu itu ya. Jadi kondisi panas, tanah itu juga panas itu keluar dari dari bawah bumi. Jadi atas panas terus bawah juga. Ya. Nah, itu kondisi yang sangat kelam bagi masyarakat Lombok, khususnya bagian selatan. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Jadi ketika itu rupanya pemerintah Orde Baru waktu itu memberikan perhatian penuh kepada khusus ke Lombok, sehingga pada waktu itu ada institusi namanya Sekretariat Kendalian dan Pembangunan, waktu itu yang dipimpin oleh Pak Solihin GP. Waktu itu. Jadi Setda Lobang Solihin GP waktu itu Maijen Solihin GP. Ya. Oke. Dia yang ditunjuk oleh Pak Harto untuk bagaimana menangani masalah-masalah kelaparan ini. Jadi berdasarkan telaahan para peneliti, ilmuwan, semua peneliti diajak waktu itu namanya. Coba selama 3 bulan ini cek dulu apa kira-kira penyebabnya gini. Nah, sehingga ditemukan salah satunya penyebabnya adalah itu soal kondisi alam, geografi, termasuk kondisi tanah yang seperti tanah liat dan air yang tidak mencukupi gitu. Jadi seharusnya varietas yang ditanam adalah varietas yang lebih lama masa panennya 5 bulan sampai 7 bulan. Dan itu membutuhkan konsumsi air yang sangat banyak. Ya, boros air bertani dengan padi itu, sehingga ditemukanlah setelah waktu itu di samping rekayasa sosial selain rekayasa teknisnya gitu. Sehingga bagaimana caranya supaya tanaman ini dengan air hujan yang pendek bisa tanaman padi terselamatkan sampai panen gitu. Ya, artinya pada waktu itu, sebulan atau 2 bulan sebelum musim hujan tiba, itu tanah itu dibongkar, dan bongkarnya bukan pakai pacul. Kalau pakai pacul patah. Jadi ada alat khusus namanya linggis, cungkit, itu ditarik. Oh, tanah itu yang sudah kering itu dibalik. Ini balik lagi supaya supaya lebih gembur lagi. Ditarik itu. Yang tanah sudah merekah itu ya. Iya, satu-satu kayak nyungkil batu dah. Ya, akhirnya itu salah satu alternatifnya, dengan harapan ketika lahan itu sudah terbalik semua, jadi turun hujan pertama. Tanah yang sudah terbalik ini menjadi subur. Iya, kan ada air, Pak.
Iya. Nah, jadi air bisa beberapa hari itu yang sampai semingguan itu kan cukup untuk menyemai, untuk membuat benih segala macam itu. Dan padi itu sudah ditabur ya? Sudah belum. Jadi setelah itu lalu benih yang ditanam di situ. Nah, setelah dibalik hujan turun, terus baru nunggu dia tumbuh. Nanti setelah dikeringkan lalu dipakai untuk nanam itu ditugal gitu, pakai pakai kayu lalu untuk di lubang-lubangin itu baru ditaruh padi-padi itu. Gitu. Jadi ya sekitar tahun berapa itu program itu? Itu masih kalau program Gora itu sekitar tahun yang intensif betul itu sekitar tahun 79 80-an. Tapi sebelum itu ya udah masih kacau balau lah waktu itu. Jadi mereka belum ditemukan kira-kira strategi yang waktu itu, persoalannya apa. Jadi mereka masih mencari-cari semua itu sehingga ditabatlah solusi yang benar untuk benih ini. Ini benih padi dari mana, Pak? Kalau dulu itu istilahnya PUTW namanya, PUTW varietas unggul tahan gerang waktu itu. Jadi itu produk nasional tetapi yang umur pendek. Jadi memang sudah diteliti ya, hasil penelitian laboratorium. Terus itu yang diberikan kepada masyarakat. Ya, pada saat itu Pak Solihin GP dan bersama dengan Pak Gubernur Gatot Suherman ya sepakat untuk membuat semacam gerakan massal namanya Operasi Tekad Makmur waktu itu. Operasi Tekad Makmur. Iya, Operasi Tekad Makmur. Sehingga itu untuk wilayah Lombok Selatan. NTB. Semua NTB. Oke. Karena Sumbawa mengalami mengalami. Tapi tidak separah yang Lombok Selatan. Tidak separah di sini. Berarti kekeringan itu juga melanda Sumbawa, Bima, Dompu gitu ya. Itu cuman di daerah Sumbawa, Domen dipilih daerah-daerah sebagai pilot project aja di situ. Jadi sekian puluh hektar nanti ditanam seperti yang dilakukan di Lombok gitu. Sehingga dengan Tekad Makmur ini, Operasi Tekad Makmur ini semua diminta dilibatkan dari guru, apalagi PPNS sampai PNS semua kadang itu masih ada tokoh masyarakat, tokoh agama, saksi-saksi hidup seperti Pak Lalu Azhar, terus mantan Sekda NTB, terus Pak Lalu Surinate, itu dia saksi hidup dan pelakunya waktu itu. Jadi mereka hanya sebulan itu hampir 2 minggu sebagian besar dicurahkan perhatiannya ke sana gitu. Mensosialisasi program ini. Bukan saja mensosialisasi, tetapi dia mengedukasi masyarakat, menunggu, ditongkrongin, agar program ini betul-betul berjalan. Dan itu juga ada semacam katakanlah tangan besi juga waktu itu. Mereka-mereka yang tidak mau kerja atau termasuk itu ya nanti ya ada sanksinya dari mereka, dan kadang mereka yang tidak mau kerja itu direndam di air segala macam itu. Salah satu cara efektif. Ya supaya mereka mau gitu. Karena di situ kan kadang-kadang perilakunya malas juga waktu itu kan. Malas ya, masyarakat itu. Ya sekedar menerima pasrah, malah yang kata lain dari malas sebenarnya. Berarti efektif juga terkadang ya. Ya, terkadang yang untuk tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah, tidak sekolah pada saat itu. Ini tingkat buta huruf ini masih tinggi. Tinggi banget waktu itu. Jadi pada saat itu masih tinggi. Ya itu salah satu juga. Akhirnya membuat mereka juga malas bekerja, akhirnya pemerintah dengan Operasi Tekad Makmur itu menggerakkan semua sendi birokrasinya, akhirnya ini bisa berjalan. Dan hasilnya bagaimana? Ya hasilnya pada waktu itu kan kalau dengan penanaman yang awal-awalnya itu 1 hektar padi itu hanya produksinya cuma 19,7 kuintal per hektar.
Tapi dengan PUTW ini sampai 8-9 ton waktu itu. Dari kuintal menjadi ton. Lonjak ton gitu. Akhirnya apa namanya, masyarakat lebih sejahtera. Ya waktu itu ya Adi terjawab lah gitu, apa yang menjadi persoalan yang ada di mereka itu terjawab, sehingga ya mereka ya kalau di Lombok itu dikenal ada apa namanya ungkapan-ungkapan seperti marak pelisak bawon batu, katanya kalau belum melihat nggak bisa nggak dipercaya gitu, sehingga dengan kepercayaan itu gairah dan semangat mereka jadi berapi-api untuk terus ini keluar dari kemiskinan itu. Makanya sehingga Lombok NTB ini surplus pangan. Dari yang dulunya apa namanya, dari 20 tahun lalu itu kekeringan, terus karena program ini menjadi surplus pangan. Surplus pangan waktu itu, dan NTB waktu itu bukan dia bisa memberikan bantuan berasnya sampai ke Ethiopia waktu itu. Justru beras yang dari NTB dikirim ke Ethiopia. Dikirim itu untuk membantu yang kelaparan. Yang kelaparan pada saat itu. Termasuk waktu itu ada apa bencana Gunung Galunggung juga masuk dari sini gitu. Waktu Gunung Galunggung di Bali ya. Dan pada yang menjadi kontradiktif ketika itu adalah banyak sekali mereka yang memang sadar bahwa aku tidak akan bisa hidup kalau tetap di sini. Mereka lagi melakukan transmigrasi lokal, salah satunya ke Lombok Utara dan Nangameru di daerah Dompu. Nah, cuma kadang-kadang mereka yang nggak tahan dengan kondisi ya pulang, tapi yang tahan sana malah berhasil gitu. Ya, itu teman-teman sekalian, kemarin Museum Negeri Nusa Tenggara Barat juga ke Tambora dan kami menemukan masyarakat Lombok yang dulu bertransmigrasi pada tahun itu, dan dia juga cerita karena memang program pemerintah itu. Yang menariknya memang ada sebagian masyarakat asal Lombok yang dia berbahasa Lombok tapi tidak pernah pulang ke Lombok, tapi dia tetap berbahasa Lombok ya. Nah, bahasa Sasak. Karena keberhasilan itu Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari FAO pada saat itu, diundang untuk pidato di Roma, karena dianggap berhasil melakukan pemberantasan kemiskinan dan keberhasilan dalam program pangan ya. Nah, beras khususnya. Di segmen terakhir nih Pak Ji, jadi dulu NTB itu terkenal dengan bumi gora. Setelah keberhasilan ini, waktu itu slogan-slogan kita bumi gora gitu ya, NTB bumi gora gitu ya. Ya artinya pada setelah ada panen massal waktu itu di tahun 80-81 yang dulu tempat panen massalnya itu dihadiri oleh Pak Soeharto. Pak Soeharto presiden. Mereka panen raya di sana di desa Semoyang, Troai, Lombok Tengah gitu. Jadi ya sekarang kemarin saya lihat-lihat tempat dulu panen raya itu udah jadi sekolah gitu. Jadi hilang sudah jejak sejarah waktu itu. Nah, jadi sekarang kondisi masyarakat sudah lebih sejahtera. Oh, kalau sekarang di daerah selatan udah orang kota semua udah, karena memang ya banyak hal yang mempengaruhi. Tapi dulu varietas padi itu masih ditanam? Masih, kan 3 bulan. 3 bulan jadi varietas pendek itu. Jadi 3 bulan dibanding yang 5-7 bulan itu. Setahun itu bisa 3 kali panen ya? Ya, itu yang disebut pare beak ganggas itu, yang jadi tagline-nya Dinas Pertanian Lombok NTB sekarang. Kantornya kan ditulis ada beak ganggas. Oh, beak ganggas. Nah, belakangan masuklah Gora ini, Gogoranca ini gitu. Nah, ya kalau tadi dikatakan apa yang mendorong untuk menulis buku ini, ya itulah saya ingin mengingatkan bahwa banyak kita tidak akan mengetahui sejarah dan siapa diri kita ketika kita tidak mau mencoba menggali apa yang sebenarnya terjadi di sini, sehingga ya saya kebetulan ya katakanlah tahu punya keahlian, yang ahli juga punya suka aja menulis gitu. Saya coba mengkreasikan supaya dia bisa menjadi
arsip lah katakan, catatan bersama. Lalu nanti dibaca anak-anak generasi milenial, Gen Z segala macam ini tidak kehilangan jejak gitu, sehingga dia tahu bagaimana leluhurnya dulu hidup bukan seperti sekarang pakai gadget terus turun naik mobil, enggak gitu. Jadi ada perjuangannya luar biasa. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana sibuknya pemerintah waktu itu hanya terfokus kepada bagaimana meningkatkan kemiskinan dan keterbelakangan ini. Ini betul-betul kemiskinan ekstrim. Ya, jadi di pihak lain juga birokrasi gitu. Pada saat itu kan mungkin hanya 1-2 yang punya telepon, tetapi karena semangat dan satu tekad bersama untuk mengeluarkan kondisi ini jadi keluar dari kondisi apapun mereka jadi terjalan gitu tetap. Nah, ya mungkin seperti sekarang ya mungkin jarang lah kita menemukannya itu karena semua orientasinya udah berbeda kerjanya gitu ya. Ya saya tidak tahu gitu. Tapi yang jelas semangat Gora ini sebenarnya sangat memberi kontribusi yang besar terhadap peningkatan perubahan perilaku masyarakat pada saat itu. Juga beberapa hal yang kadang-kadang kita tidak pikirkan ternyata juga menjadi kenyataan. Tidak ada yang memperkirakan kalau apa yang terjadi saat itu akan berubah, bisa cepat merubah masyarakat. Iya, mengubah perilaku itu kan susah. Tapi karena kesungguhan kerjasama antar semua elemen, terus kita bergerak bersama dan akhirnya kita keluar dari itulah kemiskinan itu. Yang disebut kalau bahasa Sasaknya itu padaangan lagi. Padaangan. Sepuangan. Sepuangan. Satu visi, satu misi. Ya. Untuk keluar dari dan itu keterlibatan tuan guru itu sangat besar gitu untuk mendorong masyarakat, memberikan. Ya. Jadi mereka lewat majelis taklimnya segala macam waktu itu ya mereka kan kebanyakan majelis taklim kan petani juga gitu. Dan lewat para tuan guru ini corong untuk memasyaratkan ini gitu. Jadi kita punya sejarah yang ketika elemen itu bergerak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terus pemerintah, birokrasi, aparat keamanan, itu bisa membawa suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Dan masyarakat kita, masyarakat Lombok, khususnya masyarakat Lombok Selatan itu pernah membuktikan. Nah, ini sahabat museum, ini sejarah peradaban pertanian di Lombok. Dan kita tahu bahwa kenapa kata-kata Gora itu melekat dengan NTB. NTB, Bumi Gora. Dan itu masih ada monumennya. Mas, udah hilang. Jadi ada di Udayana, nanti ada batu besar dan kayaknya masih ada relief itu, atau sudah tidak ada relief itu? Saya kemarin lihat, jadi sebenarnya di monumen Bumi Gora itu di pinggir-pinggir bagian selatannya itu ada semacam diorama di situ. Jadi perjalanan bagaimana kondisi Lombok Selatan pada saat itu, ada yang hanya hidup dari mencari kayu, terus makannya sampai ada yang ilustrasi tentang bagaimana manusia busung laparnya ada di situ. Nah kemarin saya lihat kok kayaknya sudah dipindahkan. Bukan dipindahkan, dirobohkan tembok itu sehingga diorama itu udah hilang. Sementara di tengah waktu itu bagaimana keberhasilan Gora itu ada bagaimana BUD, KUD, ada logo waktu itu, FOA itu ya. Ya bagaimana masyarakat menerima bantuan pacul, terus linggis, dan bagaimana Tuan Guru lagi memberi ceramah tentang Gora. Ada di relief itu. Di relief itu juga diceritakan secara runtun. Ada Pak Harto juga ada di sini waktu itu. Nah di atasnya itu ada batu. Nah batu itu batu saja masih ada. Yang lain sudah tidak tahu raib kemana gitu. Ya.
Itu sahabat museum, kita bicara tentang Bumi Gora, Bumi Gogoranca. Nah, ini mungkin sejarah yang terlupakan. Dan kita bersyukur ada catatan ini yang ada di buku ini, sehingga kita tahu bagaimana NTB, khususnya Pulau Lombok, itu pernah bergotong royong, melangkah bersama untuk keluar dari kemiskinan ekstrim itu. Dengan program yang dilakukan secara bersama-sama, ternyata kita berhasil, bahkan mendapat penghargaan yang luar biasa. Itu potensi masyarakat, andai kata kita bersama catatannya itu. Itu teman-teman sekalian, sahabat museum, terima kasih telah menyaksikan podcast museum. Pada kesempatan ini kita bedah buku dengan tema Gora Sejarah Peradaban Pertanian di Lombok. Ini menarik bukunya, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.